Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini materi untuk kalian yang baru belajar IPA, ya. Oke. Tentu yang ada di benak kalian adalah IPA itu apa sih gitu ya. Oke. IPA itu apa? Sesuai dengan namanya, ilmu pengetahuan alam, natural sciences. IPA itu mempelajari apa? IPA adalah mempelajari materi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Materi itu apa? Materi itu hal-hal yang ada di sekitar kita. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa antar manusia, bisa benda-benda di sekitar kita, bisa udara yang ada di sekitar kita, bisa ada juga langit yang ada di atas kita, bisa juga benda-benda langit yang ada di bumi, di sekitar bumi, di luar bumi, di galaksi. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jagat raya dan seisinya itu adalah materi, ya, materi yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mempelajari IPA ini? Ya, karena begitu besar, begitu luas sekali ya, seperti itu ya. Oke, cara yang terbaik untuk belajar IPA adalah dengan melakukan kerja ilmiah. Ya, kenapa kerja ilmiah? Karena fenomena-fenomena yang terjadi di dalam materi, di alam semesta ya, itu kalau kita teliti, kita selidiki, sifatnya sangat ilmiah, ya, sangat ilmiah sekali. Makanya dilakukan dengan cara kerja ilmiah, ya. Kerja ilmiah itu dilakukan dengan apa? Dengan metode ilmiah. Ya, pernah dengar ini anak-anak, metode ilmiah? Seperti yang kalau kita menggunakan penelitian ya. Oke, menemukan masalah. Oke, kalau masalah ketemu cari data dulu deh. Ya kan? Kemudian membuat hipotesis atau dugaan sementara ya. Dugaan sementara ini benar apa salah ya? Bisa benar, bisa salah gitu ya. Nah, itu harus dilakukan pengujian, penelitian ya. Sampai kita mendapatkan satu kesimpulan, ya. Kalau sudah kesimpulan apakah itu suatu kebenaran, belum tentu, harus diuji kembali, ya. Karena bisa juga salah seperti itu, ya. Inilah yang disebut dengan metode ilmiah, ya. Seseorang yang terbiasa melakukan kerja ilmiah, metode ilmiah, dia akan membentuk yang namanya riset ilmiah atau penelitian, ya. Seperti itu ya, anak-anak ya. Oke. Nah, Pak Ismail, riset atau penelitiannya itu caranya gimana? Oke, di sini Bapak mencatat ada 3 poin penting ya, 3 poin penting. Yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga komunikasi. Ya, Bapak terangkan sedikit ya. Oke, pengamatan itu artinya apa? Jadi fenomena alam yang ada di sekitar kita itu harus diterjemahkan, harus kita dapatkan dalam bentuk datanya, informasinya. Ya. Contoh, misalnya kamu sedang jalan-jalan di kebun, menemukan hewan yang bergerak kecil-kecil. Ini apa ya? Ulat atau bukan ya? Serangga atau bukan ya? Nah, kamu kan pengen tahu tuh. Nah, ambil kaca pembesar. Nah, dilihat apa bentuknya seperti apa. Itu namanya pengamatan. Pengamatan, ya. Oke. Kamu penasaran bentuk hewannya itu panjangnya berapa, tingginya berapa, gitu, lebarnya berapa. Itu kan harus ada pengukurannya. Itu juga pengamatan. Ya, seperti itu. Jadi tidak harus sesuatu yang kelihatannya rumit-rumit kayak profesor di lab gitu, enggak gitu ya. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau kita belajar IPA, belajar sains ya, natural sciences, itu adalah belajar fenomena kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke. Kenapa sih benda yang dilemparkan ke atas itu kalau kita biarkan jatuh ke bawah gitu ya? Ada fenomena apa benda kok jatuh ke bawah? Nah, itu pengamatan. Nanti diukur gitu ya, jarak tinggi benda dengan permukaan tanah berapa gitu ya, kecepatannya ketika dia bergerak berapa, itu pengamatan, ya, seperti itu. Kita dapat data, kita dapat informasi tentang sesuatu hal materi itu, nah ya. Oke, nah kalau sudah dapat data, dapat informasi, materi itu dipakai untuk apa? Untuk tahap yang kedua, yaitu melakukan inferensi. Inferensi itu apa? Penjelasan tafsir datanya. Oke. Jadi kalau misalnya
oh hewan ini bentuknya seperti ini, tingginya seperti ini termasuk kelompok apa gitu ya. Itu ditafsirkan datanya. Ya. Kemudian misalnya lagi, benda kok jatuh ke bawah, ini hukum-hukum mekanikanya bagaimana gitu, hukum Newtonnya bagaimana gitu ya. Itu adalah penafsiran data. Ya, penafsiran data atau inferensi. Ya, jadi tafsir data, penjelasan atau inferensi ini penerjemahan data atau informasi yang kita dapatkan dari pengamatan. Ya, oke. Nah, terakhir adalah langkah yang disebut dengan istilah komunikasi. Maksudnya apa? Jadi data-data penjelasan tafsir data dari tahap inferensi itu dikomunikasikan, ya, bisa dalam bentuk verbal atau langsung atau non verbal. Kalau verbal itu langsung dibacakan. Oh iya, hewan kecil yang saya temukan adalah bla 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 bla, dibacakan. Tapi biasanya kalangan saintis, ilmuwan itu lebih suka yang non verbal karena sifatnya sangat ilmiah. Jadi diterjemahkan dengan bahasa tulisan. Ya, misalnya gimana? Dibuat laporan, dibuat karya ilmiah, dibuat jurnal penelitian, dibuat skripsi gitu ya. Oke, dibuat disertasi gitu ya, seperti itu. Atau dalam yang mudah-mudah saja, kamu praktikum di sekolah, kamu praktikum di lab. Hasil praktikum itu kamu tulis dalam bentuk laporan praktikum atau laporan penelitian. Itu juga bentuk komunikasi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Oke, jadi belajar IPA, belajar sains itu belajar menggunakan riset ilmiah yang terdiri dari pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Ya, oke. Nah, satu hal lagi yang harus kalian tahu, IPA itu kan cabangnya luas sekali. Kalau kita di tingkat SMP mempelajari semuanya gitu ya. Nanti di SMA kita akan mempelajari IPA itu dengan detail. Ada cabang-cabangnya. Ya, oke. Cabang IPA yang pertama kita kenal sebagai fisika. Apa fisika? Itu ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat dan perubahannya. Kayak contoh tadi yang Bapak bilang, ada benda jatuh, berapa kecepatannya, berapa percepatan gravitasinya, itu dipelajari dalam fisika. Ya, fisika. Mempelajari sifat-sifat fisik, materi atau benda atau zat. Ya, oke. Yang kedua, kimia, cabang IPA berikutnya. Ini mempelajari apa? Susunan materi atau zat dan reaksi yang terjadinya. Contoh misalnya, ini larutan, kenapa sih kalau orang sakit minum larutan kunyit itu jadi sembuh? Emang di dalam kunyit itu ada unsur apa? Misalnya alkaloid. Alkaloidnya itu bentuk susunan molekulnya bagaimana? Itu bagaimana? Itu dipelajari dalam kimia. Ya. Atom, unsur, senyawa, molekul, campuran dipelajari dalam kimia. Ya, seperti itu. Berikutnya, cabang IPA berikutnya biologi. Sesuai dengan namanya bio, itu artinya hidup. Logi, logos, ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang kajian makhluk hidup. Ya, dari mulai yang kecil-kecil mikrobiologi kayak bakteri, virus gitu ya. Jamur, yeast gitu, sampai yang gede-gede. Ya, plante atau tumbuhan, animalia, hewan gitu ya, seperti itu. Semua konsep tentang makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan, manusia, jasad renik itu dipelajari dalam biologi. Ya, oke. Terakhir cabang IPA berikutnya adalah IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, atau yang biasa kita kenal sebagai astronomi. Itu apa? Cabang ilmu IPA yang mempelajari fenomena yang terjadi pada benda langit. Oke, atmosfer, planet, meteor, gitu ya, galaksi gitu ya. Pokoknya tentang kehidupan di ruang angkasa ya. Itu dipelajari dalam IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau astronomi. Ya, oke. Untuk kita mempelajari semuanya, fisika, kimia, biologi, IPBA, kita mempelajari. Hanya masih dalam konteks yang disatukan gitu ya, terpadu gitu ya. Ilmu IPA-nya terpadu. Nanti di SMA ini sudah kita pisah-pisah lebih detail kembali. Ya. Oke. Sampai sini paham? Tahu ya hakikat makna belajar IPA ya? Oke, di lingkungan sekitar kita gitu ya. Seperti itu. Itu fenomena alam yang terjadi sehingga kita mendapatkan apa? Satu ilmu, satu kebijaksanaan. Kita akan lebih bijak terhadap sebagai manusia khalifah di muka bumi ini untuk memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Ya? Paham ya?
Itu saja dari Pak Ismail, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.